bus lagi. Terlihat di atas petunjuk arah belok kiri arah ke Malampah. Kalau lurus jalur ke Medan ya, jalan lintas ke Medan. Jadi di sini kita belok kiri. Kita tepat di simpang kumpulannya. Jadi di kumpulan ini juga terdapat pasar kumpulannya. Jadi di kumpulan ini juga terdapat pasar ya, pasar kumpulan yang di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan pasar kumpulan. Nah ini pintu gerbang pasar kumpulan yang di sebelah kanan ya. Nah ini pasar kumpulan yang arah ke dalam. Pasarnya 1 kali seminggu juga ini, rekan. 1 kali seminggu tiap hari Kamis. Kita masuk jembatan. Ini jembatan di kumpulan. Jadi dari kumpulan ini kita mengarah ke Pasaman Barat. Jalur ini berakhirnya di Padang Sawah ini rekan. Jalur lintas Padang Pasaman ya, Kinali. Di depan sebelah kiri ada sekolah SD, terus SMK yang di sebelah kiri, SMA Negeri 1 Bonjol nih, yang di sebelah kiri ini. Inilah suasana jalan kumpulan arah ke Malampah rekan. Di sini jalan emang agak kecil ya, nggak terlalu lebar seperti jalan lintas tadi. Kalau tadi jalan lintas Sumatera, kalau yang sekarang jalan lintas kumpulan Padang Sawah. Di ukurannya emang kayak kecil di sini. Ini pun nggak berapa kilo ya, yang kecil ini. Sampai di Malampah udah lebar lagi jalannya ini, rekan. Lihat terik matahari ya. Sekarang sekitaran pukul 10 ini, 9.30. Setelah kita berangkat dari Bukit Tinggi pukul 7.30. Kita udah kurang lebih 35% ya perjalanan kita dari Bukit Tinggi ke Simpang 4. Kurang lebih udah 35% ya. Di kurang lebih 65% lagi kita nyampe di perjalanan kita nyampe di Simpang 4 sama Barat. Aduh, share terbang. Masih batu yang di sebelah kiri. Memang jalan ukuran agak kecil di sini ya rekan. Di kurang lebih 10 kilo juga ya yang seperti ini. Belok kiri. Di depan ada musala. Kita mau berhenti sejenak kurang lebih 3 menit. Ke toilet sebentar. Ini bus yang dari Simpang 4 tuh ke Lubuk Sekaping.
berjalan lagi rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan ada masjid, yang di barisan itu masalah itu. Jemuran, Subang. Jadi di jalur ini sepanjang kurang lebih 10 kilo. Jalannya agak sedikit rusak ya rekan-rekan. Terdapat juga banyak lubangan. Juga agak kecil jalan, agak sempit. Jadi kalau mobil ukuran besar nih berselisih agak susah nih rekan. Ini ada kerusakan jalan lagi. Ini dari bus nih, pariwisata. Lagi nih, jalannya udah banyak rusak ini rekan-rekan. Di sebelah kanan ada dengan lihat ini ya, kayak buat mungkin mau di beton kayaknya di sebelah kanan. Jadi perjalanan kita udah kurang lebih sudah 40% ya, dari Bukit Tinggi ke Simpang 4 via Kumpulan. Si Meong mau nangkap burung. Jadi ini Kecamatan Bonjol udah kita lewati. Kita akan masuk ke Kecamatan Simpati ini kayaknya. Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman. Jadi Pasaman Timur dengan Pasaman Barat ini bus umum yang melewati ini seperti ini ya, Family ada, terus KNS kalau nggak salah, KNS, Almas. Cuman jalannya itu nggak bisa dipastikan trayeknya itu jam pukul berapa ya rekan-rekan. Masalahnya maklumlah sekarang
penumpang pada sepi ya, nggak kayak dulu. Kalau sekarang sebagian masyarakat tuh dari kumpulan atau dari Lubuk Sekamping ke Pasaman Barat itu udah naik motor, naik mobil sendiri ya. Di bus umum seperti kayak Almas atau Family itu udah penumpangnya tuh sepi, jadi nggak seberapa ya bus yang lewat sini yang mau cari penumpang. Ya bukannya berarti nggak ada ya, ada, cuman jadwal waktunya itu nggak bisa dipastikan sekarang. Kadang-kadang udah 1 jam 2 jam kita nunggu belum lewat busnya. Ya masalahnya ya tadi itu penumpang pada sepi, jadi sebagian sopir itu enggan cari muatan. Kayak tadi ada lewat satu menara dari Simpang 4, Family juga kalau nggak salah tadi. Waktu dulu bus yang dari Pekanbaru seperti Pasma Jaya juga ada yang lewat sini, selain yang arah ke Meninjau Pasma Jaya. Kalau sekarang kan Pasma Jaya, kalau Pasma Jaya nggak ada yang Simpang 4 kayak dia nyampainya ke Rau ya. Di bus yang dari Ujung Gading juga ada lewat sini, yang arah ke Riau Pekanbaru. Sebagian ada yang lewat Panti, lewat Talu ya. Nah, sebagian ada yang lewat Meninjau seperti Binter, seperti Pasma Jaya ya, yang ke Riau. Ini udah simpati ya, udah di Simpang 3 kayaknya, di kesempatan Simpang 3 Pasaman. Jadi lu jalan lintas Sumatera yang di Pasaman Timur ke jalan lintas Padang Pasaman Barat, pastinya lewat ini rekan-rekan. Ini jalan alternatifnya, satu-satunya jalan ini yang melintasi 2 jalur jalan lintas, Pasaman Barat dengan Pasaman Timur. Kalau kita dari Pasaman Barat arah ke Pasaman kalau kita sekarang ini dari Pasaman Timur arah ke Pasaman Barat ya. Ya dari Panti juga bisa ya, oke, ini ke Pasaman Barat ya, yang melewati Talu itu. Cuman jalurnya jauh lebih jauh yang arah ke Talu, ke Panti lewatnya dari sini. Kita lihat di sebelah kanan ada beberapa rumah warga ya, yang di seberang jalan. Berarti kita udah nyampe di Kecamatan Simpang 3 ya, di lahan mati, lahan mati. Di depan ada pasar ya. Nah, ini pasar lahan mati kalau nggak salah ini. Cuman kita nggak tahu pasti hari apa keramaiannya. Pasar tradisional. Di sebelah kiri kita Masjid Raya Alahan Mati. Jalannya kurang bagus nih, banyak lubangnya.
Pasar lahan mati udah kita lewati ya rekan. Ini kalau nggak salah ini jorong Bukit Malintang nggak salah ya. Nah, kita belok kanan. Terus jambatan. Terlihat kiri kanan lahan sawah. Cuaca sangat mendukung dan sangat cerah di perjalanan kita ini ya. Yang nggak tahu juga ya, nyampe di Malampa hujan bisa jadi kan. Nah, ini ada genangan air ya. Ini udah mulai rusak parah nih jalannya. Masalahnya ketika hujan, genangan air yang di got yang di sebelah kanan atau kiri ini meluap kayak itu, meluap ke aspal. Jadi sebetulnya harus cepat dibenahi. Bahan bakar kita masih paling 30% berarti 20% baru. Nah barusan ada tengok SPBU. Jalannya kurang bagus nih rekan-rekan. Di lahan mati ya. Nah, ini ada genangan air lagi nih. Ini di depan kantor ya, kantor apa ya? Puskesmas ya. Puskesmas lahan mati. Nah ini di depan ada kayak jalan Nambruk ini ya, di sebelah kanan. Begitu lempas sudah baru siap di dam ya. Jadi perjalanan kita udah mencapai kurang lebih 40% dari Bukit Tinggi menuju Simpang 4 Pasaman Barat. Jadi kita berada sekarang di Nagari Lahan Mati ya, Kecamatan Simpati. Kalau mendengar lahan mati berarti lahan itu sesuatu ladang atau mungkin tempat bercocok tanam ya. Cuman ada matinya ini yang jadi tanda tanya sama kita. Lahan mati berarti lahan itu nggak bisa ditanami. Nah, cuman kalau dilihat di sini tanaman itu subur rekan-rekan, kayak sawah, kayak ini kelapa juga ada, banyak pepohonan yang subur-subur di sini ya. Jadi berkemungkinan nama nagarinya saja yang lahan mati ya, lahan mati. Nah, sebetulnya lahannya itu subur di sini. Kayak durian juga ada ini di lahan mati. Sawah lebar-lebar nih, luas ya di bagian kawasan ini.
juga kayak pohon pinang gitu. Subur banyak hasil pinang dari sini.